Pagi saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini pertemuan siswa sama guru adalah yang terakhir, tetapi dalam membaca Alkitab kita adalah yang awal. Di akhir akan sekolah kuliah teologi, tetapi permulaan dalam kita membaca Alkitab di kitab Imamat, awal yang baru. Kita membaca kitab Imamat seperti banyak peraturan atau upacara, maka kita mudah fokus, kita berfokuskan pada upacara, dan orang juga suka membicarakan tentang upacara-upacara seperti kita dalam upacara pernikahan, bukan hanya pada urutan atau peringatan hari pernikahan dan lain-lain harus ada acara-acara tertentu. Tetapi kita boleh nikah dan boleh kita menggunakan juga upacaranya, tetapi adakah Allah di tengah, dan pernikahan ini apakah bisa masuk dalam berkat anugerah Tuhan? Dan sebenarnya dengan upacara-upacara tidak ada hubungan, sebab Allah telah hadir. Kita menanggapi Allah datang di hadapannya, dan itu tidak peduli pada upacara, tetapi sangat peduli akan hati kita, bagaimana kita menanggapi. Dan hari ini kita membaca kitab Imamat pasal pertama disampaikan oleh Pastor Hokit. Ini merupakan awal yang baru, dan di kitab ini kita telah membaca berulang kali. Dan hari ini ingin dengan yang baru masuk di dalam ayat-ayat, dan saya persiapkan juga PPT untuk dilihat bersama. Kitab Imamat pasal 1 ayat pertama, terlebih dahulu kita lihat ayatnya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Dan di sini di struktur dalam kitab Ibrani, kebanyakan kata kerja itu diletakkan di awal kalimat. Dan ini kata kerjanya apa? Yaitu memanggil. Dan bagi orang Yahudi juga memanggilkan imamat itu, yaitu memanggil seperti awal dari penciptaan, dari kejadian. Imamat disebut memanggil. Siapa yang memanggil? Tuhan Allah memanggil. Dia memanggil Musa. Dan seluruh dalam kitab Imamat itu adalah pembicaraan Allah dengan Musa. Dari lihat pasal pertama kita bisa melihat, kita tahu pembaca dalam 2 bagian juga ada. Semua jemaat, kamu dan aku, dan orang-orang pekerja yang spesialis, mereka orang yang berpengalaman, yaitu imam-imam, dan Musa sebagai perantara berbicara untuk menyampaikan kehendak Allah, dan imam yang melaksanakan upacara jelas untuk diutarakan kepada mereka, dan semua para jemaat dan semua yang datang di hadapan Tuhan harus jelas untuk diutarakan, diberitahu. Mengapa saya Imamat menggunakan gambar ini? Waktu Pastor Joshua menerima
awal yang baru dalam 25 tahun. Pada saat hari itu Musa di Betang Pinus, di situ ada seekor burung kingfish sangat spesial. Waktu kamu tinggal di Yunong, kamu akan sering-sering melihatnya. Saya juga pernah di Hong Kong, di Taman Hong Kong melihatnya. Dan apa kespesialannya dari burung ini? Dia percaya pada fokusnya. Di bawah melihat ada ikan dan dia langsung menerobos air. Dan waktu dia mau masuk ke dalam air, kedua sisi sayapnya itu lurus dan langsung masuk di dalam air, tidak sia-sia. Tidak ada gelombang. Tidak ada percikan gelombang dan dia bisa dengan kecepatan tinggi waktu dia masuk ke air, dan dilihat waktu dia masuk tidak ada percikan gelombang. Dan kamu melihat waktu dia masuk di alam air, lihat ada daya arus air ya, udara, tetapi tidak menghalangi dia untuk menangkap ikan. Dia dengan kekuatannya untuk di awal, kalau di udara dia tidak perlu, tapi kalau di air sebagai daya ketahanan itu sangat penting. Kalau dengan demikian dia masuk dengan kecepatan tinggi, dia harus percaya dan tekad. Dan di kitab Imamat, siapa yang mempunyai iman dan juga tekad untuk mendapatkan ikan ini, kedua belah pihak juga memerlukan. Dan saya merasa Allah sangat mengenal orang Israel. Dia memanggil Musa ya, dari perbudakan Mesir, membawa umatnya keluar. Dan malam itu keluar dari Mesir ada 6 juta orang. Kamu lihat itu dalam proyek apa, 400 tahun mereka menjadi budak. Kamu sedikit pun tidak tahu ada kespesialan apa pada orang-orang ini. Hanya kemudian 3 bulan berjalan mereka sampai di Gunung Sinai, dan Allah menyuruh Musa untuk naik Gunung Sinai dan berkata, kalau kamu berpegang pada ketetapanku, kalau sungguh-sungguh mendengar firmanku dan berpegang pada perintahku, maka kamu akan menjadi harga kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah empunya seluruh bumi. Dan di sini mereka menjadikan satu kerajaan imam. Di sini banyak kerajaan imam, juga imam umat-umat yang lain, orang-orang yang lain. Mengapa tidak memilih orang Mesir? Mengapa menjadi orang Israel? Allah tidak berbuat salah, sebab dia telah mengikat janji dengan Abraham pada waktunya sampai dia menggenapi perjanjiannya. Seluruh bumi adalah empumaku, kamu adalah umatku. Ini merupakan pilihan. Satu yang punya kespesialan, dan di sini ada satu persyaratan. Waktu Yusuf mendengar ketetapannya, dulu dia seorang budak, tetapi menjadikan umat Allah, menjadikan satu suku dalam dengarlah firmanku.
Peganglah perjanjianku dan ketetapanku, maka kamu akan menjadi umatku. Seperti satu pernikahan yang mengikat janji, aku akan menjadi Allahmu, umatku yang mengikat janji, kamu adalah umatku. Ikatan perjanjian dulu tidak ada hubungan. Kalau kamu dua orang, setelah kamu seperti Manon sama Hokit, dulu dia cuma Hokit, tetapi waktu ikut sama menikah dengan Hokit dia menjadi Nyonya Ho. Mereka menjadi satu. Dalam pernikahan dia menjadi pengantin. Tetapi sebelum ini belum menyatakan tujuan dari Allah. Kamu harus menjadi kerajaan imam. Dan sekarang kita bertanya, apa itu kerajaan Allah? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Dan di belakang ada dikatakan bangsa yang kudus. Untuk menjadi kerajaan imam terlebih dahulu harus hidup yang kudus. Dan sebelum ini terjadi, setelah keluaran dari Mesir 3 bulan kemudian sampai ke Gunung Sinai, dan Allah menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai dan kehendaknya dinyatakan, dan firman Tuhan ini harus Musa sampaikan kepada rakyat. Dan kita katakan situasi di masa itu yaitu sebagai pengungsi yang dibebaskan. Tapi di sini kita lebih mengerti lagi apa yang dimaksud dengan pengungsi yang dibebaskan dimanapun ada, baik di Amerika atau di Jerman. Mereka pun tidak mempunyai identitas yang akrab bagi mereka, tetapi mereka harus beradaptasi dengan masyarakat. Terlebih kalau kamu adalah orang Muslim. Bagi orang Kristen, bagi mereka ada satu jarak. Seperti kamu dan aku, kita mengira datang di gereja sudah menjadi umat Allah, tetapi dalam dua kata ini telah berulang kali memberitahukan kita apa yang dimaksud umat Allah, yaitu mendengar firman-Nya dan mengikat perjanjian dengannya dan hidup dalam kekudusan. Kita katakan itu dikatakan dalam 3 bulan yang lalu, dan 9 bulan yang lalu kemudian Musa naik Gunung Sinai, tetapi rakyat telah di situ berpesta bahwa mereka membuat kelembu tuangan dan berkata, inilah Tuhan. Dalam hati mereka, menurut hati mereka, untuk beribadah kepada Allah. Adakah kamu berpikir, kamu dan aku juga iya? Ada orang yang sudah sering membaca kisah orang barat merasa bahwa Allah seperti orang yang menyembah Bong Taisin. Dalam pertumbuhan kita mempunyai pengalaman dalam agama. Dan ada orang komat kamit di situ membawa dupa dan merasa apapun akan diberikan kepadanya. Dan saya ada keberuntungan, saya dari keluarga Kristen dibesarkan. Saya selalu merasa Allah itu seperti hakim. Sangat takut akan Dia. Dengan Dia tidak ada hubungan. Kamu menyuruh aku percaya Yesus, bisa. Tetapi kalau kamu menyuruh bahwa Ia adalah Bapa Surgawi, sulit untuk saya terima. Saya masih punya pandangan yang lain. Bahkan kalau kita hari ini seperti seorang jiwa pembeli, banyak orang mendekat pada Allah sesungguhnya mengira Allah bisa untuk dijual beli. Saya memberikan persepuluhan, ini persembahanku. Tuhan, kamu harus sungguh-sungguh memberkati. Sekarang aku datang di sel grup, ketua sel, kamu harus mendengar
perkataanku, seharusnya perkumpulan sel grup harus demikian. Sesungguhnya tema Allah dan kita sebagai umat, sebagai kita terbalik. Kata kita seumur hidup dengan doa dan satu kesimpulan, perkataan tidak tentu menurut kehendakmu, tetapi harus menjadi kehendakku. Ini doa orang Kristen, demikian dia melihat Allah, tetapi Allah berkata bukan demikian. Ini awal yang baru. Mengapa kita menyebut dengan awal yang baru? Kita terus melihat. Pertama, pada saat Allah memanggil Musa, memanggil dia tidak di atas gunung, tetapi di dalam kemah pertemuan. Tapi ingatkah kamu waktu di kitab Keluaran 30 waktu kemah suci didirikan, terang kemuliaan Allah memunai kemah sehingga Musa pun tidak bisa masuk dalam kemah Allah, dan kitab Keluaran berhenti sampai di situ. Dan di sini Allah yang memberikan struktur kemah suci, pertemuan kemah suci. Suatu hari Allah akan datang dan tidak ada orang yang bisa datang kepada kemah pertemuan dan termasuk Musa. Allah yang di dalam kemah pertemuan tidak lagi di atas gunung. Di dalam kemah pertemuan memanggil Musa, dan Musa harus sungguh-sungguh mendengar. Aku hendak membangun umat ini menjadi kerajaan Allah. Mereka harus belajar mempersembahkan persembahan, dan mereka harus mengerti bagaimana mendekat pada aku, dan tidak menurut cara hidup di Mesir dan cara mereka lembut tuangan dalam hati mereka, tetapi mereka harus menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia bukan berhala yang dibuat oleh tangan manusia. Kalian pun telah mengalami perkara lembut tuangan waktu Allah marah. Allah membunuh di antara rakyat itu. Jadi mereka sangat takut. Dari kebanyakan Allah di atas gunung berbicara, rakyat sangat takut. Dan di situ waktu Allah berfirman, ada guntur, ada gila, seluruh gunung pun seperti gemetar, seluruh rakyat pun gemetar, dan mereka berkata kepada Musa, biarlah Allah berkata-kata denganmu, tidak dengan kami. Ini pengalaman di Gunung Sinai. Allah tidak dapat didekati. Tapi diantaranya Allah tidak memusnahkan semua orang Israel, yaitu orang-orang yang menjadi kepala, membuat huru hara dari rakyat mereka dibinasakan oleh Allah. Saya merasa seperti kita, seperti operasi organ dalam, semuanya tidak perlu untuk dibinasakan, tapi tumornya harus dihapuskan, dibuang. Seperti yang dia seperti tumor yang harus dibinasakan di antara umat. Tapi apakah mereka berani mendekat pada Allah? Kemah suci sudah telah selesai didirikan. Tahukah mereka apa dengan kekudusan dan umat Allah? Tahukah mereka apa itu kerajaan bangsa yang kudus? Ini tahun yang setelah mereka keluar dari Mesir, setelah mendirikan kemah pertemuan, kemudian tahun kedua
Allah berfirman dengan Musa di kemah pertemuan tidak menggunakan kilat gemuruh, tetapi di kemah pertemuan untuk mendirikan kemah, untuk membangun mereka sebagai umat Allah. Poin yang kedua, mereka harus keluar dari Mesir, keluar dari pengembaraan dengan imamat, inti iman masuk dalam interaksi dengan Allah, hubungan dengan Allah. Tetapi ini bukan menurut keinginan sendiri mengambil keputusan, tetapi rancangan Allah. Rancangan Allah telah berhenti 9 bulan, dan sekarang jelas Musa berkata, dan rakyat bisa mendekat pada Allah, tidak akan dibinasakan. Ini dengan hidup dalam kekudusan dan harus meninggalkan cara ibadah yang lama. Di sini ada mezbah, di sini imam besar, dan segala persembahan harus dipersembahkan di atas mezbah baru bisa mendekat kepada Allah. Ini yang dikatakan dalam pasal pertama, yaitu korban bakaran. Yang ketiga, dalam ruang waktu ada beberapa poin. Di sini bukan hanya memberikan peraturan setelah kemah pertemuan, bukan menjadi museum, tetapi ada cara kerjanya. Setiap orang bisa lewat kemah pertemuan mendekat Tuhan Allah mereka. Pasal 1 sampai 7 mengatakan ada 7 macam korban persembahan, dan 23 ada hari-hari hidup dalam hari-hari perayaan. Bukan hanya firman Allah membantu kita, tapi budaya kita, pikiran kita melewat hari-hari raya membangun aturan hidup kita. Rupanya ada hari Sabat. Di hari Sabat kita mendekat pada Allah. Rupanya ada hari raya untuk mendekat kepada Allah setiap tahun. Ya, setiap tahun dimulai dari hari raya Paskah. Hari Paskah adalah tahun baru mereka, dan setiap Paskah adalah permulaan baru dari mereka. 50 hari kemudian hari raya Pentakosta adalah, dan sampai hari raya hari penebus dosa, kemudian dan hari raya besar. Semua bergembira bagi orang Israel dalam terhadap kehidupan di Mesir. Tidak ada hari raya dan tidak ada hari Sabat. Setiap hari mereka harus bekerja dan mereka tidak libur. Tidak ada liburan tahunan dan cuti. Setiap hari dari pagi sampai malam sebagai budak. Jadi waktu Musa berkata kepada Firaun, biarkan rakyatku pergi, untuk pergi di mana di gunung yang Allah tetapkan untuk beribadah padanya. Pertama yang timbul dari pikiran Firaun, beribadah, mereka harus berlibur. Budak tidak ada hari libur, tapi Allah memberi mereka hari raya baru. Setiap tahun harus ada hari raya, harus ada hari libur dan hari raya, dan setiap minggu ada aturan. Setiap ada pagi, ada malam, ada hari Sabat, dan setiap orang hidup dalam langkah Tuhan. Dan di sini dalam langkah-langkah ini mengadakan hubungan dengan Allah. Destur imamat membutuhkan satu siklus dalam satu tahun. Ini adalah ruang
yang bagi orang Lewi, Ramadan waktu yang baru mereka menjadi imam kerajaan. Imam tidak bukan hanya dijadi dari kitab Kejadian, di kitab Imamat juga ada perjanjian yang baru, dan juga langkah yang baru bisa mendekat dan ibadah kepada Allah. Pohon ketiga merupakan lemak dari yang lama. Tuhan tahu mereka tiada yang tersembunyi dari Allah, bahkan mereka menyembah Allah mereka pun menyembah lembu tuangan mereka juga tahu. Seperti di Hong Kong ada gempa, ada departemen untuk penanggapan darurat terhadap Allah. Selamanya tidak ada yang bahaya, tetapi bagi rakyat yang menyembah lembu tuangan orang Israel, mereka masuk dalam bahaya. Mereka tidak setia. Di hari pernikahan dia keluar untuk berselingkuh. Allah mengikat perjanjian dengan mereka, belum lagi mengikat perjanjian. Mereka telah seperti mereka sudah keterlaluan untuk mereka menyembah lembu emas, bukan menyembah Allah. Kalau kamu di Hong Kong, ada di center ada satu di situ ada patung seperti itu. Dia adalah dewa keberuntungan. Mereka mengira demikian Allah mereka memberkati mereka banyak dan berkelimpahan. Lembu tuangan, mereka membelakangi Allah. Tetapi bagi Allah sekarang bukan untuk waktu untuk menutupi bahaya. Umat Israel, mereka mengalami rancangan dalam keselamatan Allah sesungguhnya, termasuk kamu dan aku. Imam besar Harun yang akan datang adalah Yesus Kristus sebagai imam besar. Kalau kita tidak demikian membaca Alkitab, kita tidak mengerti apa yang dimaksud umat bangsa yang kudus atau kerajaan Kristus. Kita tidak mengerti bagaimana menjadi imam besar yang memperbaharui seluruh kehidupan kita, yang memperbaharui hubungan kita dengan Allah. Dan lambang ini demi pengalaman kita untuk mengalami di perjanjian baru dengan hati yang bersyukur. Kegagalan dari perjanjian lama di orang Israel, demi kita hari ini dengan yang baru mengalami Allah lewat Kristus, langsung kepada Allah sebagai batu yang hidup, sebagai Allah yang hidup. Dan ayat, kita masuk dalam ayat, cepat akan selesai. Pertama persembahan korban bakaran. Di sini dikatakan dia tidak mengatakan korban penebus dosa. Dibicarakan apabila seseorang yang hendak mempersembahkan bagi Tuhan, yaitu membawa persembahan bagi Allah, tidak dipaksa. Setelah kamu mendengar perkataan ini, bukan karena kemarin aku berdosa besar, aku dibukakan oleh istriku sekarang dengan menurut untuk beribadah membawa lembu menjadi korban penebus dosa. Selamanya tidak oleh karena kamu dituduh, tapi hatimu merasa tidak enak. Semuanya datang menyembah Allah. Aku punya dosa, bagaimana beribadah pada Allah? Sesungguhnya ada jalan-jalan yang telah aku atur, yang tidak terpikir olehmu. Bukan orang membawa untuk
menyuap hadiah untuk menyuap Allah. Jangan marah padaku. Adakah kamu lihat, ini lembu aku bawa spesial untukmu. Bagaimana kamu memberkati rakyat, demikian juga kamu memberkati aku. Perjanjian lama dalam segi ini tidak mengatakan tentang Roh Kudus, tetapi saya merasa kalau tanpa zaman Roh Kudus, orang tidak tahu akan dosa. Kamu tidak akan sendiri membawa lembu datang, tidak akan kamu sendiri membawa domba datang. Allah berfirman kepada Allah, beritahukan kepada rakyat bahwa kamu boleh bawa persembahan menghadap padaku. Ini adalah jalan yang baru, dan korban bakaran merupakan jalan darah, lewat persembahan darah. Tapi bukan membawa darah, tetapi membawa lembu yang hidup, atau seekor kambing jantan yang tidak bercela. Kita membawa itu menurut kemampuan kita, tapi ini juga para imam akan memeriksa mengapa cuma 3 kaki. Ini kamu persembahkan pada Tuhan, dan yang di rumah kamu tidak mau kamu persembahkan bagi Tuhan. Sesungguhnya kamu tidak menghormati Allah. Kamu sendiri kamu sendiri tidak mau dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi ya, itu lembu yang tidak bercela, seekor kambing jantan yang tidak bercela, seluruhnya dipersembahkan bagi Allah. Jangan meremehkan persembahan yang kamu persembahkan bagi Tuhan. Seperti kita berkhotbah, kita seringkali untuk berpakaian yang rapi. Bukan hanya kita menghormati Allah, dan juga kita menghormati semua para yang hadirin yang datang, tidak sembarangan. Aku menghormatimu, aku menghormati Allah, dan aku tahu sebagai imam berdiri di posisi ini, dan jiwa ini sangat penting. Imam sangat penting. Orang-orang Lewi yang membereskan persembahan juga sangat penting untuk membawa persembahan yang tidak bercela. Dan di poin yang kedua, yaitu kambing jantan yang tidak bercela, itu merujuk pada hatimu dan juga merupa pertobatanmu, dan kamu sungguh tahu yaitu semua milik Tuhan yang terbaik, tidak bercela. Ayat keempat, ia harus meletakkan tangannya di atas korban bakaran. Bukan membawa hadiah bagi Allah, tetapi hadiah ini merupakan dirinya sendiri. Bagaimana mewakili, yaitu meletakkan tangan ke atas kepalanya. Pernah katakan tidak ketinggalan, Tuhan, aku melakukan ini. Bahkan ada sebagian yang terahas secara pribadi aku tidak beritahukan padamu. Aku meletakkan tanganku di atas kepala korban bakaran, di seberapa dia tahu segala dosa diampuni, bahkan dosa yang belum diakui tidak diampuni benar, sebab kamu tidak memberitahukan kepada lembu itu. Terhadap Allah seluruhnya belum terbuka, hanya merupakan satu upacara, hanya punya upacara, tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak punya keinginan, hanya membawa lembu yang tidak bercela dan meletakkan tangan di atas korban bakaran sebagai perdamaian. Ia mewakili aku tahu akan dosa, dan mewakili aku bersedia untuk seluruhnya masuk di dalam mendekat pada Allah. Dan selain meletakkan tangan di atas korban bakaran, dia harus disembelih
Dan di situ ada imam-imam harus menyiram darahnya di sekeliling mezbah. Disiram di pintu kemah pertemuan. Jadi harus disiram di pintu kemah pertemuan. Allah tidak sembarangan untuk didekati, tetapi lewat jalan darah agar orang tahu akan dosa, tahu akan kenajisan sendiri. Maka darah lembu harus disiram di sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Dia sangat tahu apa yang terjadi dengan tak bercela datang di hadapan Tuhan. Kemudian para imam harus menguliti korban bakaran itu dan memotongnya menurut bagian-bagian tertentu. Bukan orang Lewi tapi siapa yang menguliti korban bakaran itu, yaitu orang yang mempersembahkan korban bakaran itu. Tidak beri muka, kulitnya pun harus dikuliti. Dia harus dengan jujur terbuka di hadapan Tuhan. Saya merasa orang Lewi harus membantu dia. Berarti kalau kita bukan mahir, kita sulit untuk menyembelih lembu itu, tetapi dia harus sendiri yang turun tangan dengan juga dibantu oleh imam-imam. Kemudian anak-anak Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan imam harus mendengar jelas, tahu apa yang harus ia kerjakan, dan mereka harus mengatur potongan korban itu dan kepala serta lemak di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Dan isi perutnya dan betisnya harus dibasuh dengan air, dan seluruhnya harus dibakar di atas mezbah. Tidak ada yang tersisa, dan tidak boleh yang bagian terbaik ditinggalkan untuk diri sendiri. Seluruhnya dipersembahkan di atas mezbah, dibakar bagi Allah sebagai korban api-apian. Korban bakaran artinya seluruhnya yang dibakar habis sebagai korban api-apian yang menyenangkan bau Tuhan. Korban bakaran itu apinya, asapnya yang terus naik ke atas, Tuhan berkenan. Memberikan korban bukan hanya lembu, ada juga persembahan yang agak menengah. Aku tidak banyak uang, tapi aku tahu aku harus mendekat pada Allah dengan kemampuanku. Aku membawa lembu jantan atau kambing jantan, masing-masing juga tidak bercela, bukan karena kamu tidak mau atau sisa. Kamu harus seperti mempersembahkan korban seperti persembahan lembu jantan, demikian persembahan yang berkenan bagi Tuhan, yaitu korban api-apian yang baunya menyenangkan hati bagi Tuhan. Kalau kehidupan saya semakin sulit, bahkan kambing pun tidak mampu, maka bisa membawa burung atau burung merpati. Demikian juga harus dibersihkan dan juga harus dibakar di atas mezbah. Saya merasa 17 ini sangat penting. Itulah korban bakaran dan korban api-apian yang menyenangkan hati Tuhan.
Seberapa saya masa lalu saya berdosa pada Tuhan, hari ini saya mendengar firman Tuhan, dalam hati saya merasa saya harus minta maaf kepada Allah. Bukan hanya minta maaf, tetapi kamu harus disertai tindakan, persembahkanlah korban persembahan. Kamu harus mendekat pada Allah, kamu bisa. Kita lihat persembahan dari lembu dan kambing, ada burung. Ini jalan anugerah yang terbuka bagi semua orang. Bersamaan Allah berkenan. Tidak oleh karena kepunyaanmu lebih mahal, berkenan bagi Allah, merupakan hubungan Allah yang baru. Bukan dengan keegoanku. Aku merasa hari ini apa yang terbaik. Aku merasa sekarang langkah yang apa, tetapi ikutilah langkah Allah dan perintah Allah, dan ikutilah kehendak Allah sebagai dasar dari mengadakan perdamaian bagi Allah, sebagai dasar dari penebusan. Dengan Allah mengadakan hubungan yang baru, dan hari ini kita tidak perlu membawa lembu datang, tapi kita bersyukur dan berterima kasih pada Kristus dia sebagai domba penebusan bagi kita, satu harga yang mahal yang bukan karena seharusnya, tetapi atau harus dengan upacara, dan di latar belakang di situ harus ada kehendak Allah. Mengerti ke identitasku, dengan apa aku bisa mendekat dengan Allah, dan jalan ini bukan aku yang atur, jalan anugerah ini yang dibuka dari Allah. Kita hari ini bersama dan bisa dengan berani untuk masuk, dan kita merangkul hubungan yang baru. Dengan berani kita menjadi imam, dan dengan berani kita menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Mari kita menyembah Tuhan.全然
起的器皿，被拣选出类，去真理启示，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣，彰显神的荣耀，让我成为你神迹的器皿，以星星的眼睛看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我，我要传扬主的爱，让世界更美好，让我成为你神迹的器皿，被拣选出类，去真理启示，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣，彰显神的荣耀，让我成为你神迹的器皿，以星星的眼睛看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我，我要传扬主的爱，让世界更美好。弟兄姊妹，今日咧， Saudara-saudara semua kita membaca kitab Imamat yang baru, awal yang baru. Kita tahu bahwa kita setiap orang kita diselamatkan. Di dalam keselamatan Allah ingin kita bisa masuk dalam hadiratnya dan berjalan bersama dengan Allah. Kita bersama bersyukur sebab ada Tuhan Yesus Kristus sebagai korban persembahan yang dipersembahkan untuk kita, sehingga kita sampai hari ini kita berjalan bersama Allah, tidak perlu membawa lembu, domba atau persembahan, korban persembahan yang lain. Kita bersyukur pada Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. Dia sendiri yang menjadi korban persembahan bagi kita, sehingga kita bisa dengan erat berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kamu seluruhnya menurut kami dan berkenan bagi kami. Yesus, Engkau tahu kami punya kelemahan dan kami terbatas, dan ada kalian kami bersalah kepada kami tidak mampu, dan dosa kami memisahkan kami dengan Engkau. Tapi terima kasih Tuhan, kami bisa karena dosa kami Engkau bersedia mengorbankan dirimu di kayu salib untuk menghapuskan segala dosa kami, sehingga kami bisa langsung datang di dalam ruang Maha Kudus Allah, dikasihi dan diampuni Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu sehingga kami dibersuci membaca firman-Mu dan mendekatmu, semua karena anugerah-Mu. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, masalah kami adalah orang yang berdosa. Kami tidak bisa mendekat padamu, tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus mengorbankan hidupnya, sehingga kami dengan berani datang di hadapan tata kasih karunia-Mu dan mendekat padamu. Ini sangat anugerah yang terbesar dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Ya Tuhan, kami tahu kami ingin keluar dari segala kegelapan dan masuk di dalam terang-Mu, terang dalam kerajaan-Mu. Lewat kitab Imamat hari ini, Engkau memberi kami untuk melihat bukan hanya Engkau mau menyelamatkan kami, dan terlebih lagi dalam hidup kami dari hidup keegoisan kami menjadi kehidupan yang kudus, sehingga Engkau sendiri memberikan petunjuk-Mu lewat
korban persembahan sehingga kami punya hubungan yang lebih dalam lagi dengan Engkau. Di perjanjian baru ada Tuhan Yesus Kristus menjadi korban persembahan kami, dan kami tidak membawa lembu jambu atau barang persembahan untuk datang di hadapan Engkau, tetapi Tuhan Yesus, Engkau sendiri menjadi korban api-apian yang menyenangkan bagi Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudari semua, awal yang baru, permulaan Allah dan kita, permulaan yang baru, dan Allah mengajar kita bagaimana mendekat padanya. Kita setiap orang, kita teduh di hadapan Tuhan. Kita menggunakan ayat di hari ini untuk masuk. Kita kembali merenungkan hubungan kita dengan Allah. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami untuk masuk lebih dalam lagi dan melihat kami sendiri, melihat Allah. Kewibawa hidup kami sepertinya dalam kitab Imamat, apabila seseorang, kamilah orang itu, Tuhan, kami ingin mempunyai hubungan yang baru dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, masa lalu kami mengutamakan diri kami sendiri, dan banyak pikiran kami sendiri, rancangan kami sendiri. Tapi Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami bersedia berkata kepada Engkau, Tuhan, kami rindu punya hubungan yang baru dengan Engkau. Saudara-saudari semua, kita renungkan, bahkan kita angkat, kita berdoa, masa-masa apakah apa yang kita persembahkan bagi Allah, apakah itu yang bercelah yang sudah kita tidak mau? Kita dengan apa persembahkan untuk Tuhan? Banyak kenajisan, pikiran yang menajiskan, kamu lihatlah lembu itu, kambing itu, burung itu, dirimu sendiri, kita sendiri. Bagaimana dengan mereka? Apakah lumpuh? Apakah bau? Apakah dipenuhi dengan kepalsuan, penipuan? Upacara hanya penampilan. Kamu lihat dirimu sendiri, kita lihat diri kita sendiri.
Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Beritahu pada Tuhan, aku bersedia. Aku bersedia untuk menguliti kulitnya. Aku bersedia mengulit kulit ini. Dan memotongnya menjadi potongan-potongan untuk merendahkan diri di hadapan Engkau. Awal yang baru. Tuhan memberi kita kesempatan untuk permulaan yang baru. Mohon Tuhan untuk menyucikan kita. Kita berdoa segala kenajisan kita. Atau bagian yang Tuhan tidak berkenan bagi kita. Masih banyak kita bergumul dalam kenajisan dunia. Beritahu pada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah imam surga. Kami bersedia bagi Engkau persembahan, tetapi Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan, selesaikan segala yang kami tidak rela di dalam kami. Kadang ada yang tidak bersedia, bahkan dalam ketidakbersedia kami bersedia untuk memberikan yang terbaik. Tiada orang yang tahu, tetapi Engkau tahu apa yang terbaik dan juga yang berkenan bagimu. Tuhan Yesus yang terkasih, tolonglah kami, tolong kami untuk mempersembahkan yang terbaik. Engkau mempersembahkan yang terbaik. Engkau persembahkan di nyawamu dan Engkau tidak mengambilnya kembali. Engkau persembahkan, Engkau berikan pada kami. Engkau memberikan seluruhnya. Tuhan Roh Kudus, mohon Engkau menyucikan kami, menyucikan segala kenajisan pikiran kami, dalam kelakuan kami, kenajisan kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami susah untuk menanggalkan kami hal-hal yang memalukan. Kami katakan, yang mengatakan buang segala yang memalukan ini. Tuhan, kami seluruhnya dengan ketelanjangan kami datang di hadapan Engkau. Tiada yang semuanya kami persembahkan bagimu. Jalan yang Engkau lalui kami mau lalui. Imam surgawi, mohon Engkau tolong kami. Tolong kami untuk berjalan di jalan-Mu. Engkau telah membuka jalannya berkenan bagi kami. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, kami bersedia untuk melangkah. Tuhan, kami memuji Engkau dan berharap kepada-Mu. Terus kita bersama dosa terus dalam Tuhan, bahkan untuk menyanyikan lagu ini. Kami perlu akan Engkau sucikan kami, segala kenajisan kami Tuhan, segala yang melekat pada kami, segala ketidakbersediaan kami. Tuhan, pikatlah hati kami. Kami mau mendekat pada Engkau, kami dengan sungguh-sungguh, kami dengan terbuka. Lebih dalam lagi, Engkau sucikan kami, darah-Mu menyucikan kami. Yesus, darah-Mu tidak tercurah dengan sia-sia, tetapi Engkau sucikan kami setiap orang. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau mendekat pada Engkau.
Kita akan tamat kita mohon Tuhan untuk menyucikan kita agar kita bisa berlari mengikuti Tuhan, memuliakan. Aku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup dengan diam. Kita memang berdasarkan awal yang baru. Tuhan, kami mendekat pada Engkau. Kami seluruhnya bersedia persembahkan bagimu. Segemuk hidup kami, seumur hidup kami yang Kau berikan pada kami, seluruh kami bersedia persembahkan bagimu. Kami hidup setiap hari untukmu, bagimu. Saudara-semua, dalam permambal keru kita bersama di hadapan Tuhan, kita mengikat perjanjian. Ikutin kata-kataku. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Engkau mati di kayu salib bagiku. Kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam hidupku. Hari ini di hadapan-Mu untuk mengambil keputusan. Seumur hidup aku mau mengikuti Engkau dan aku seluruhnya persembahkan bagimu, bagi waktu keuanganku, baik keluarga dan pelayananku, baik pekerjaan atau kedudukanku. Semuanya Engkaulah yang berkuasa di atasnya. Di dalam aku yang seluruhnya aku berikan kepadamu untuk berkuasa. Seluruhnya kami persembahkan bagimu dengan kesukarelaan, yaitu korban api-api yang kiranya Engkau berkenan. Terima kasih Yesus, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan sekarang kita berdoa untuk Mercy House dan juga kebaktian 10 dan kegiatan di Trip Dino dan juga di gereja kebaktian minggu anak-anak ada untuk kesembuhan di sini. Berdoa, kita berdoa untuk kebaktian anak-anak, berdoa baik itu bagi guru atau kesehatan dan untuk Mercies dan mereka bisa mengadakan trip yang dan juga cuaca yang baik. Mari kita bersama untuk mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.主啊，我哋將今日嘅挪亞方舟之旅我哋交俾你。主啊，我哋求你你嚟到去為我哋預備有美好嘅天氣，祝福Mercy House同埋佢哋所有嘅參加嘅每一個，佢哋都係帶住感恩嘅心喺挪亞方舟嘅裏邊。主啊，佢哋真係心到你點樣嚟到去拯救。主啊，亦都有佢哋係有美好嘅時間，大家有美好關係、美好嘅互動，享受神你喺呢一個嘅地方嘅裏邊，你嗰個獨特嘅心意，讓佢哋係滿載而歸。主，我哋感謝你。
係啊，主喺今日咧，亦都有新朋友咧參加羅亞方舟呢個活動啊！求主咧，你咧喺佢哋嘅心裏邊，你動工啊，讓佢哋咧能夠咧認識神，能夠得着呢份嘅救恩。主啊，係啊，真係我哋將咧呢個今日同埋聽日嘅兒童醫治營咧，我哋交喺你恩手裏邊，求你咧保守咧童工咧、義工咧，每一個嘅台前幕後所有參與嘅人嘅身心靈，你保守佢哋，更加聖靈咧，求你咧喺每一個咧參與嘅孩子相信咧動善功，讓佢哋透過呢個醫治營裏邊，佢哋能夠身心靈係完全嘅得釋放。主，我感謝讚美你。主耶穌，是的，我来到你面前祷告，主啊，当我们在主啊你的殿中，主啊在香港的中央点当中，我们来点灯，我们来献祭的时候，我们奉耶稣基督名宣告，所有的遮盖跟保护领导，所有的遮盖跟保护领导，主啊，无论是挪亚方舟，主啊出去100多人出去旅行，主啊或者是儿童的医治营，我们都来到你面前说，主啊你的保护领导，天使天军要遮盖复辟这个地方，圣灵要充满在这里，无论我们去到哪里，都有你的平安，有你的同在在当中。主啊，你的同在临到整个儿童的医治营当中。我们奉主的名，靠着保险捆绑所有的搅扰要完全离开，身体的搅扰、关系破坏的搅扰，奉主的名，靠着保险攻破，命令完全离开。主啊，我们奉主的名宣告，无论是儿童，主啊，无论是导师，无论是家长，都要准时的在今天晚当中来到营会当中。主啊，所有的争闹都要完全止息。主啊，因为你的同在，主啊，我们赞美你，我们在你面前所摆上的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。我成为你神迹的器皿，每天选出类是真理启示，圣洁的国度属神的子民，来宣扬主耶稣彰显神的荣耀，让我成为你神迹的器皿，以信心的眼睛看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我，我要宣扬主的爱，让世界更美好。哈利路亚！最后我们来做一个祷告。 Kita berdoa. Imamat pertama kita disuruh kita berdoa untuk seluruh kitab imamat agar kita terus mengikuti, tidak ada yang ketinggalan, seperti kita kalau kita lihat drama TV kita terus mengejar. Kita berdoa, Tuhan kira kami bisa bicara satu anugerah, sering-sering membaca Alkitab, kita Keluaran selalu tidak bisa tetapi kitab imamat kami akan balik semua. Tuhan, mohon Kau tolong kami berpegang teguh, kami mengambil keputusan untuk imamat yang lembaran baru, kami mendekat pada Engkau untuk mendapat Engkau agar aku berkenan bagimu. Tuhan, beri aku anugerah-Mu, mungkin pekerjaan sulit untuk datang, tapi Engkau berikan anugerah aku bisa datang di arena dan mendekat lagi kepada Engkau. Dengan kita berdoa bersama, kita berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan tolong kita untuk tolong Tuhan, kami sangat menghargai firman-Mu. Kitab imamat sangat berharga bagi kami. Dulu kami tidak mengerti, merasa menyesal, selalu menyembeli lembu, tidak tahu, sepertinya kacau berada persembahan pertama kedua sepertinya kacau ya, kami ada pelatur, tapi Tuhan terima kasih Engkau terus untuk memberikan petunjuk bagi kami. Sesungguhnya ini adalah untuk mengadakan hubungan yang harmonis dengan Engkau. Kalau seseorang hendak mempersembahkan korban persembahan mendekatnya, Engkau berikan rahasia ini pada ini, begitu berharga bagi kami. Ada orang hidup dalam kekudus, Engkau berikan juga
petunjuk bagi, yaitu kitab Imamat. Tuhan kami, di hadapan kami mengangkat ingat dan pada kami, Engkau mendengar doa kami janji kami di hadapan Engkau. Kami harus sungguh-sungguh membaca kitab Imamat. Setiap kami baca Imamat, lebih dalam lagi mengenal Engkau, oleh karena Engkau memanggil kami. Dan di sini Engkau berfirman kepada kami dan memberikan panggilan bagi kami, ya Tuhan, aku di sini Tuhan. Engkau berkatilah bagi saudara-saudari kami yang di online atau setelah mendengar rekan YouTube kami, merengket pada mereka agar mereka juga mendatangkan terang bagi-Mu Tuhan. Tolong kami dari awal hingga akhir dipenuhi dapat kebaikan yang baik dari kitab iman. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Yesus memberkatimu, berkenan bagi Allah, berkenan bagi Allah, muja hubungan yang erat dengan Allah dan selalu dipenuhi dengan muja Tuhan. Demikian memberkatimu, amin. Segala kemuliaan bagi Yesus. Kita pagi sini.